Welcome di video pertama YouTube Nelson Threads. Dan mungkin kebanyakan dari kalian udah tahu ya kalau gue bakal face reveal, dan banyak juga dari kalian udah menagih janji gitu ya untuk face reveal kok. Jujur nih, gue sebenarnya nggak pengen gitu. Gue udah enak lah. Maksudnya ya nggak usah faceless aja. Gue kan bisa bantu orang faceless gitu loh. Tapi gue nggak tahu kenapa banyak yang spam di DM, spam di Discord suruh face reveal. Karena gue mengapresiasi support kalian selama ini, jadi ya udahlah, gue turutin kemauan kalian. Jadi kita akan face reveal right now. Oke, udah boleh stop sih. Itu terlalu lebay ya. Udah, aku munculin muka aja. Nggak usah terlalu aura farming gitu. Tapi bisa lah ya, diedit sikit-sikit ya kan, edit sikit-sikit ya gitu kan. Oke. Jadi welcome di video pertama Nelson Threads. Oke, jadi ini adalah public bootcamp yang gue bikin free untuk kalian, dan gue harap kalian bisa ikutin series ini dari day 1 sampai day 60 nanti ya. Kalau sampai day 60 ya, 2 bulan tuh day 60 ya. Tapi ya, gimana kabar kalian guys? Udah ini ya, nggak ada cerita lagi ya, pass refill udah boleh stop itu ya. Jadi, tapi gue takutnya gini ya nih, ini nanti bilang nih, kok lu kayak Dreams kok, face reveal dijadiin meme nanti ya kan. Aduh, kalau mau edit itu edit lah yang aura farming gitu, jangan yang kayak meme-meme gitu dong. Kok gue jadi kayak meme gitu ya. Ya yang aura farming dikit lah ya. Oke, jadi ya gue sangat fine gitu sebenarnya untuk face reveal kayak gini, karena ya mungkin gue lakuin ini kayak for fun gitu ya. Karena kan gue ngerasa eh, orang-orang yang minta face reveal kan orang-orang Discord ya, kayak Instagram yang sudah follow, dan gue ngerasa kayak di situ ada connections gitu yang mungkin ya mungkin namanya lu belajar dari orang yang lu bahkan nggak ada lihat mukanya gitu ya, lu bingung juga ya kan, kayak pasti berpikir anjir nih orang kenapa gini banget gitu ya, anonimus banget. Ya udahlah, kita menghilangkan persepsi anonimus itu. Oke, jadi ya, welcome di day one. Hari ini gue mau bahas ke kalian tentang realita dari trading. Gue nggak mau bahas technical, gue nggak mau bahas risk management, gue nggak mau bahas tentang psikologi apapun dari trading, mengatasi losing streaks, mengatasi fear and greed. Gue nggak mau bahas itu dulu. Gue mau bahas realitanya dulu. Karena trading itu salah satu jalan untuk menuju kebebasan. Salah satu, bukan satu-satunya. Banyak industri lain, dan lu pilih trading gitu kayak why man, banyak gitu loh, nggak cuma ini gitu. Dan trading itu bukanlah industri yang paling mudah. Oke, kalau kita bilang simple, ya simple. Lu cuma perlu punya trading plan, risk management yang fix. Lu harus mengerti tentang apa yang lu lakuin dari segi strategi dan lain-lain. Ya, itu urutannya yang simple. Tapi bukan berarti mudah. Oke, itu hal yang uh, perlu konsisten, perlu persistensi dan lain-lain gitu. Oke, jadi ya ini harus disclaimer sekali lagi, trading itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Banyak industri lain di luar sana yang bisa ngasilin kalian uang juga gitu. Cuman ya ini gue sengaja ngomong gini karena gue nggak mau kayak ada orang yang FOMO karena trading ramai di TikTok, ramai di ya sosmed manapun gitu. Karena ya banyak orang di sini yang datang dan mau untung besar malah jadi rugi besar, sampai ada yang nggak ada HP ya kan, nggak ada pula surat rumah orang tuanya, ada juga yang kayak gitu, kita nggak tahu. Oke, jadi ya gue mau meluruskan persepsi seperti itu, kalau trading itu bukan get rich quick game gitu, tapi ini adalah slow and steady journey. Oke, tapi kita ngomong-ngomong sebelum lanjut nih ya, kayak lu ngerasa nggak sih kayak it's okay gitu loh untuk jadi diri lu sendiri gitu. Kayak gua nggak harus jadi perfect di publik ini, ya kan? Jadi gua di sini tuh bukan untuk mau menghilangkan persepsi apapun. Jadi gua di sini tuh cuma untuk tampil
apa adanya gitu buat kalian. Gue ngomong gini bukan karena gue takut dieditin kayak dreams gitu ya, kayak meme dreams gitu, enggak. Ini gue just to be honest saya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kaget kayak ada perubahan sifat, nggak kayak di Discord katanya, kok Nelson kok kayak nonchalant katanya, apalah gitu katanya. Bukannya gue kepedean, enggak, tapi memang ada yang komen katanya kok sok misterius, sok dingin. Enggak, anjir, gue orangnya nggak gitu. Cuman gue nggak tahu gimana cara mengekspresikan itu lewat ketikan gitu loh. Kayak kalau misalnya live, kalian kalau misalnya gabung publik live pasti kalian tahu kalau gue orangnya kayak gini, ya kan. Tapi kalau misalnya lewat chat doang, kalian pasti kiranya kayak gue bukan orang yang kayak gini. Oke, tapi ya udahlah ya, terlalu yeping ya. 6 menit untuk yeping nggak apa-apa ya kan, namanya Dewan ya kan. Oke, gue mau ngebahas tentang realita dari trading gitu, yang dimana itu yang gue bilang, gue nggak mau kayak orang punya persepsi yang salah tentang trading, karena menurut gue trading itu image-nya udah jelek anjir di lingkungan gue ya, terutama. Gue nggak tahu sih di lingkungan kalian, kayak kalau lu bilang kayak lu kerjaannya apa bro, lu bilang day trading, pertama mereka bakal mikirnya robot trading, atau enggak mereka bakal mikirnya investasi penipuan apa-apalah gitu ya kan. Tapi mereka nggak nanya lu trading instrumen apa gitu bro, atau nggak mungkin mereka bro Bitcoin lagi turun tuh, lu aman bro? Enggak anjir, nggak ada yang trade Bitcoin, gue nggak trade Bitcoin gitu loh. Jadi ya kayaknya ada yang salah gitu tentang trading tuh. Jarang gue denger kalau kita bilang kayak forex itu langsung orang image-nya bagus. Enggak anjir, justru kalau kita bilang forex tambah parah tuh image-nya. Kalau kita bilang trading crypto, orang pasti bilang kayak bro Bitcoin tuh turun tuh bro, padahal kan bisa ambil dua arah kan, bisa buy atau sell. Tapi kalau misalnya lu bilang trading forex, dah image-nya jelek tuh. Beda kalau trading saham masih bagus. Paling parah forex pokoknya, paling parah. Saham nomor 1, 2 kripto, 3 forex. Tahu nggak kenapa? Saham jelas, ya kan, ada barangnya. Lu beli saham kan orang tahu ajaib, Stockbit, apalagi 2020 2021 kan saham booming, siapa yang nggak tahu gitu loh. Jadi 2020 2021 ramai juga forex. Iya, ramai robot tradingnya, tapi ramai penipuannya ya kan. Jadi ya udah hancur udah. Tapi ya udahlah. Kayak siapa yang peduli juga gitu kan. Tapi gue di sini cuma mau uh, ngejelasin ke kalian tentang realita dari trading gitu. Terserah mau ada yang bilang kayak forex itu robot trading bro, scam bro, robot trading. Enggak anjir, gue kadang nggak tahu gimana cara gue meluruskan orang yang ngomong forex sama dengan robot trading anjir. Karena di lingkungan gue, lu tau gak ya, teman gue waktu dulu, oke lah, gue udah mulai trading sebenarnya, tapi bukan profitable, gue masih mencoba gitu kan. Teman gue tawarin gue robot trading bos, katanya gini, Nel, mau nggak Nel, lu beli 2 robot katanya, beli 2 robot katanya. Terus gue bilang kan, apa itu robot, apa itu, gimana konsepnya? Katanya beli aja robotnya, nanti robotnya yang kerja buat lu. Katanya nih robotnya bisa tradingin sendiri. Sekarang nih udah lewat kan 7 tahun kemudian, gue tanya robotnya gimana, katanya udah pensiun anjir robotnya. Berarti udah rungkat, robotnya udah hilang gitu, udah nggak ada lagi robotnya. Untung ya gue hari itu nggak tertarik gimana gitu, karena ya pertama mahal, ya kan, itu pertama mahal, kedua kayak too good to be true. Lu ngerti gak sih, kayak ya kali lu keluarin duit anggaplah 8 juta, robot lu ngasilin lebih dari 8 juta, kenapa nggak negara ini beli aja 1000 robot ya kan, habis itu bayar utang negara udah gitu kan. Kayak nggak gitu men cara kerjanya. Apalagi forex itu salah satu industri yang volumenya itu terbesar di dunia, bener kan. Jadi kayak the hell gitu, ya udahlah kita lupakan itu. Kita masuk ke unrealistic expectations, atau ya ekspektasi yang tidak realistis gitu. Yang pertama, biasanya orang kalau misalnya baru gabung ke industri ini, yang mereka pikirin tuh pertama itu timeline. Mereka selalu berpikir, 3 bulan pertama belajar trading. Oke, bulan ke-6 gue bakal trading pakai live account. Oh, gue bakal deposit gitu. 1 tahun pertama gue bakal withdraw, gue bakal traveling, gue bakal beli BMW, gue langsung kayak keluar dari 9 to 5 gitu. Secara logika, memang ambisi ini tuh kayak gak salah gitu. Lu punya motivasi yang bagus gitu. Ya mending gitu motivasi kayak gini dibanding lu kayak bilang, gue setelah sukses di trading gue taik-taikin teman gue. Itu ya dark motivation gitu. Maksudnya kayak dengan motivasi ini tuh sebenarnya udah oke, udah bagus. Oke. Cuman, oke. Cuman kalian nggak tahu, oke. Kalau misalnya itu nggak kejadian,
oke. Ataupun kalian targetnya setahun, sekarang udah bulan ke-9, 3 bulan lagi, dan itu belum terjadi, kayak bahkan progresnya itu masih 20% gitu. Oke, yang dimana kortisol kalian itu bakal nge-spike. Ya kalian nggak bakal low kortisol lagi, nggak chill guy lagi. Oke, karena pikiran kalian tuh bakal berpikir, harusnya langkah kalian tuh udah jauh. Ya karena dari awal kalian udah set setahun. Kedua, kalian tuh bakal berpikir, gue tuh udah belajar lama, harusnya udah ada hasilnya. Yang ketiga, bulan ini gue harus sudah ada untung. Nah itu yang bikin salah ketika kalian berpikir seperti itu. Dan kesalahan ini muncul itu karena timeline tersebut. Kalian berpikir, ya menurut gue itu hal yang normal sih sebenarnya. Cuman karena gue dulu berpikir seperti itu juga, dan gue ngerasa itu bukanlah hal yang tepat ya. Karena gimana, timeline itu boleh tapi harus realistis dan lu harus tahu tangga kecilnya itu seperti apa. Sedangkan seperti ini itu gak ada tangganya gitu. Ya kan, lu ngerti gak sih, ini cuma ambisi doang. Ini cuma ambisi doang. Dan ketika waktunya sudah dekat dari 1 tahun yang lu set itu dan gak kecapai, masih jauh lah, ibarat target lu BMW. Lu dari trading aja baru 10 juta dapatnya, itu kayak jauh kali gitu men. Ya lu pasti cortisol spike ya kan, langsung berpikir, aduh anjir gue harusnya udah sampai mana nih men levelnya, kok gue masih sampai sini aja gitu. Gue salah 10 juta, anggap lalu masih nol gitu, masih break even atau bahkan masih rugi. Oke, dan itu sangat mungkin terjadi menurut gue. Oke, lanjut. Jadi ketika kalian setting yang namanya timeline, oke, itu bakal muncul yang namanya tekanan gitu. Tekanan itu bikin kalian terburu-buru, dan efek dari tekanan adalah melakukan sesuatu yang bahaya ke performa kalian. Jadi itu bisa berupa full margin, ikut-ikut signal yang bahkan kalian nggak tahu gitu, siapa sih yang kasih signal ini, cuman kalian ikutinnya karena percaya gitu. Kalian lihat di TikTok, wih, win trade katanya, atau enggak dijedak-jedukin dia lah segala macam. Terus kalian berpikir, wah sabi juga orang ini ya kan, jangan-jangan JP nih ikut dia. Nah bisa juga seperti itu, dan itu muncul karena tekanan, karena kalian setting timeline tersebut. Kalian berusaha, oke, gue harus ada set hasil, gue harus ada set tanggal, goalsnya gimana gitu. Jadi yang bikin tekanan itu ada ya karena gap itu. Oke, strategi plus pemahaman kalian, oke, itu bikin kalian improve. Tapi ekspektasi kalian itu bikin kalian itu larinya itu kayak gini, harusnya kalian belum di level itu, cuman karena ekspektasi kalian mau larinya lebih cepat, padahal kemampuan dan perkembangan kalian tuh seharusnya belum sampai situ gitu. Dan jarak di antara dua itu akan tercipta yang namanya tekanan. Oke, dan tekanan itu yang bikin ngerasa kalian setiap hari harus lihat yang namanya hasil gitu. Lanjut, jadi apa yang sebenarnya dilakukan tekanan ke trading? Oke, jadi pertama, cara kalian melihat market. Oke, cara kalian lihat market tuh udah beda sama orang yang low cortisol gitu loh. Jadi setup yang seharusnya kurang bagus tiba-tiba jadi bagus gitu. Yang harusnya itu gak ada trade hari ini, oke, tiba-tiba terasa kayak kalian tuh kehilangan opportunity. Loss yang kecil yang harusnya tuh kayak ya udah loss aja, biasa aja. Karena yang masa loss kecilnya heboh gitu kan. Itu bisa tiba-tiba jadi kayak kegagalan, bisa bikin kalian merasa kayak kalian udah nggak pantas lagi di industri ini gitu. Jadi itulah tekanan sebenarnya. Kenapa ekspektasi yang nggak realistis itu bisa muncul? Jadi yang pertama, ngelihat orang posting profit, ngelihat orang payout mungkin dari proper, mungkin dia withdraw besar. Ketiga, ngelihat highlight kehidupan seseorang. Jadi yang kalian lihat di Instagram gue itu juga cuma highlight gitu men. Gue post, oke, gue lagi liburan kemana gitu, itu highlight doang. Gue nggak 24 jam kayak gitu men. Itu cuma 1 jam aja dari hidup gue. Sisanya gue trading, lihat chart, oke. Terus gue backtesting, forward testing, collecting data, itu kayak gitu doang sebenarnya. Tapi gue bedanya gue nggak ada posting WD pakai lagu-lagu Melayu. Kalian tau gak sih? WD yang uang cash tebel-tebel pakai lagu Melayu di sinematikin, ada kameramen, videografer. Gue nggak lakuin itu. Karena gue nggak tahu kameramennya, gue bisa cari di mana. Nggak lah, bercanda, bukan gitu maksud gue. tapi gini, lu pernah pikir nggak sih kayak nggak make sense nggak sih, kayak contoh lu kayak prepare banget gitu men, lu tarik duit ya kan di bank, konteksnya withdraw nih, oke, kayak pas-pas banget hire kameramen, terus lu edit sinematik gitu, kayak gue nggak tahu cara act kayak gitu gimana, gue nggak tahu cara bertindak di posisi itu gimana, gue bingung gitu loh. Atau enggak
Lu belanja LV, oke, belanja LV, terus lu udah ada kameramen di ujung rekam kayak gini kan, rekam gini, udah itu sinematik pokoknya. Kayak menurut gua, satu, pertama nih, gua nggak tahu gimana cara bertindak di situasi kayak gitu. Kedua, aneh gak sih, rasanya kayak aneh gitu men, sumpah. Tapi ya udahlah, orang beda-beda. Oke, setiap orang kan ya mungkin dia punya agenda yang berbeda, tujuannya berbeda. Oke. Nah, yang nomor satu itu yang paling sering gue lihat itu di Discord gue sebenarnya. Maksudnya gini, ya di Discord gue kan semua orang boleh diskusi ya. Kayak maksudnya mereka boleh chat, mereka boleh sharing apapun. Mereka juga boleh posting profit gitu loh. Tapi ada satu hal yang menurut gue, kenapa posting profit itu punya side effect sedikit. Oke. Iya, motivasiin orang iya. Tapi di satu sisi, ketika orang yang baru gabung, mereka akan berpikir kalau ini semudah itu gitu. Ya itulah muncul yang namanya unrealistic expectations. Dan lu juga nggak tahu gitu. Yang contoh dia share nih 200 juta profitnya ya kan, trading gold. Lu nggak tahu itu iya apa enggak masalahnya. Lu nggak tahu itu akun demo atau enggak, itu yang jadi masalah sebenarnya. Kayak lu cuma lihat angkanya doang. Kayak lu cuma lihat angkanya doang dan lu kayak anjir, gua harus bisa kayak gitu juga. Ya lu nggak tahu sebenarnya itu iya apa enggak gitu. Oke. Lu ngerasa kalau sukses itu harusnya datang lebih cepat. Oke, ya itu balik lagi itu muncul karena persepsi dari sosial media. Oke, kayak orang-orang, nggak usah lah orang-orang ya. Oknum-oknum yang bikin konten kayak contoh 2020 belajar trading, 2021 tiba-tiba sinematik tarik uang atau enggak foto di mobil pegang cash segepok gitu, kayak ini 2026 men. Lu nggak pegang cash lagi 2026, lu udah bayar pakai QRIS kartu nggak sih? Iya, iya nggak sih gitu, kayak nggak tau lah. Oke. Dan menurut gua waktu hasil lu nggak sesuai sama timeline yang lu bayangin, kayak ketika itu nggak tercapai lah, bahasa simpelnya. Tekanan tuh mulai muncul bukan karena kalian gagal, tapi karena ekspektasi dari awal yang kalian bangun tuh udah gak realistis gitu. Jadi performa itu butuh ruang sebenarnya. Dalam trading, lu butuh ruang buat mengamati, buat nunggu, buat menerima kalau ada hari kalian gak menghasilkan apa-apa. Oke, dan tekanan itu akan menghilangkan ini semua. Kalian gak punya pikiran yang jernih lagi. Oke, kalian ya brain fog gitu bahasanya. Udah gak jernih bahasanya, oke. Daripada kalian nanya seberapa cepat kalian bisa berkembang, kalian mending nanya seberapa stabil kalian bisa jadi gitu. Kayak contoh, lu gak butuh perkembangan kayak langsung roket gini, oke? Lu lebih baik slow and steady gitu. Lu nggak harus punya SPP yang mahal di sini. Kayak SPP lu bisa murah, oke? Nggak harus lu ngeliat karena ada di TikTok orang bilang dia rugi ratusan juta, lu harus rugi ratusan juta juga. Enggak gitu konsepnya. Kalian bisa punya SPP yang lebih murah, oke? Ketika kalian belajar tanpa tekanan sebenarnya, oke? Bolehlah tekanan kayak contoh keluarga, ya kayak itu motivasinya lebih berapi-api, membuktikan ke teman lu. Tapi kalau motivasinya itu dari timeline yang nggak jelas itu, mulai dari mobil, cewek, uang, dan lain itu kayak hell nah gitu, oke? Jadi daripada fokus ke hasil harian, oke, ini kebanyakan orang bakal seperti ini ya, gue mau profit 100.000 per hari, 200.000 per hari. Lebih baik kalian fokus ke kualitas eksekusi trade kalian. Kalian fokus ke trade kalian, apakah ini berkualitas atau apakah itu lu sembarangan ngambil dan untung tapi lu nggak tahu untungnya kenapa gitu. Daripada maksa diri kalian buat cepat improve, lebih baik kalian biarkan repetisi lakukan kerjanya. Repetisi lakuin kerjanya. Oke, dan dari sinilah ini namanya low cortisol. Karena no stress, decisions lebih jelas, kesabaran itu pasti muncul lagi gitu. Karena kebanyakan orang itu impatience ya terhadap proses. Yang dimana gue bisa bikin topik ini karena gue dulu kayak gitu juga. Gue orang itu ya gue salah satu orang yang nggak sabaran juga. Gue selalu berpikir kayak gue udah belajar men. Gue pantas dapat imbalannya secepat itu gitu. Kayak gue mau rewardnya depan mata. Gue nggak mau kayak yang slow, steady, nggak pasti, uncertain, nggak jelas gitulah. Gue mau kayak yang, oke, gue kalau lakuin ini, gue pasti harus dapatin ini. Dan itu menurut gue kacau, itu high cortisol, oke? Yang dimana nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan malah. Malah ya lu di posisi yang sama, stuck gitu, oke? Lanjut, trader yang bertahan lama punya cara pikir yang berbeda.
Oke, justru trader yang bisa bertahan dalam jangka panjang bukan orang yang punya ekspektasi paling agresif. Oke, mereka mikir dalam hitungan tahun, bukan bulan. Perkembangan yang lebih pelan, tapi pasti di awal. Mereka expect bakal ada masa stagnan, mereka expect bakal ada setback secara emosi. Jadi setelah gue switch mindset gue dari yang berpikir kayak oke, gue harus agresif, agresif tandanya bagus karena money love speed, uh, gerak harus cepat dan lain-lain. Tapi gue lupa satu hal gitu, yaitu tangga kecil. Oke, lu lakuin sesuatu lu harus ada tangga kecilnya. Lu harus tahu uh, A-nya ke B itu gimana, B-nya ke C gimana. Bukan dari A goals lu ke Z lu langsung pikir lu lompat ke Z gitu. Yang gimana lu nggak tahu tangga kecilnya. Dari situ lu ciptain yang namanya tekanan, yaitu waktu ya lu pasti high cortisol. Oke. Karena dari situ, oke, dari pemikiran seperti ini lu bakal jadi chill guy gitu, karena ya lu nggak panik gitu ketika hal itu terjadi ataupun nggak terjadi. Kayak ya udah lu just love the process gitu, lu suka dengan prosesnya, lu suka dengan uh, gamenya, kayak ya udah lu nggak ngejar hal yang begitu agresif seperti itu lagi gitu. Dan kestabilan itu compounds. Oke, lanjut. Kenapa ekspektasi itu harus berbasis proses? Jadi daripada berharap pertumbuhan uang yang cepat, oke, berharaplah perilaku kalian konsisten gitu. Behavior, oke, sifat dan lain-lain itu lebih baik harus konsisten. Lu harus berharap diri lu itu ngikutin rules, oke, review kesalahan dengan jujur, kayak lu entry sebenarnya kenapa sih gitu. Kayak kalau misalnya SL itu karena market atau karena lu FOMO sih gitu. Dan show up tiap hari dalam keadaan siap. Oke. Dan ironisnya waktu kalian fokus ke hal-hal itu, pertumbuhan finansial yang dari awal lu pengen itu malah biasanya ikut datang sendiri gitu. Jadi kayak jangan terlalu fokus ke uangnya. Oke, fokus ke prosesnya dan uang itu akan datang sendiri sebenarnya. Jadi ekspektasi yang gak realistis gak bikin kalian lebih ambisius. Justru itu yang bikin kalian gak sabaran, dan ketidaksabaran adalah penghancur dari performa kalian. Karena di sini adalah maraton, bukan sprint, bukan duluan cepat sampai gitu. Gua nggak peduli main kayak lu duluan ngerti strategi A, terus apa gitu. Kayak lu gak ngasilin apa-apa juga. Oke, lu cuma ngerti duluan, lu cuma ya cepet-cepetan duluan gitu. Lebih baik gue slow and steady, tapi gue bisa ngasilin lebih gede dari lu. Itu poinnya. Oke. Dan trading adalah proses untuk jadi orang yang bisa menghadapi uncertainty tanpa kehilangan disiplin, dan proses itu gak bisa dari cepat. Jadi gak ada yang namanya overnight sukses gitu. Lo harus pelan-pelan gitu. Build itu pelan-pelan. Gak ada yang kayak belajar hari ini, 2 minggu kemudian lu ngerti, 4 minggu kemudian lu trading, 3 bulan kemudian beli JTEK 25R. Nah itu agak lain tuh ya. Lanjut. Trading itu bukan perlombaan, oke? Jadi semua orang tuh bakal makan kue gitu loh, nggak cuma lu gitu. Setiap orang tuh bakal ada porsinya, oke? Semua orang bakal makan lah bahasanya. Jadi bukanlah perlombaan kayak siapa duluan cepet dia yang makan. Enggak anjir, semua orang tuh bakal ada porsinya sendiri. Tapi ketika lu anggap ini sebagai perlombaan, bisa jadi lu yang nggak makan gitu. Orang lain yang bakal makan gitu, makan sendiri lah, lu yang nggak makan sendiri gitu jadinya. Oke? Jadi ini adalah unrealistic expectations. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Paradoks dari kebebasan. Oke, ini mungkin bisa bikin topik ini karena gua nggak suka 9 to 5. Oke, gua bukannya apa ya? Gua bukannya berpikir 9 to 5 itu nggak bagus, nggak gitu ya. Temen gue 9 to 5 dia berkarir ya, gajinya 70 juta bos gitu ya. Bukan gue bilang nggak bagus, tapi gue nggak suka aja 9 to 5 gitu. Alasan yang pertama, karena waktu gue 9 to 5 dulu, bos yang dulu waktu gue kerja itu suka meeting, dan gue nggak suka meeting. Gue nggak suka meeting karena dia suka meeting. Karena ketika meeting kerjanya cuma bandingin kita sama orang lain doang. Kayak itu nggak bisa gitu men. Kayak contoh nih, kita meeting. Oke, anggaplah gue social media manager. Dia ngomongnya gini, coba kalian cari dong agensi luar sosmed itu, urus sosmed berapa ya harganya. Sedangkan posisi lu sosmed manager anjir. Bukan sosmed manager lah. Ya ngurus sosmed aja lah bahasanya. Kayak anjir lu berarti kayak sepayah itu men, sampai lu disuruh lu yang sosmed, pegang sosmed, disuruh cari agensi sosmed gitu. Dari situ gue langsung gak suka meeting. Jadi banyak hal lah sebenarnya, banyak hal lah gue jadi nggak suka 9 to 5 karena pengalaman gue sendiri sebenarnya. Jadi
kebanyakan orang mulai trading karena satu kata, kebebasan. Dan itu gua, bukan kebaikan orang, itu gua. Gua mulai trading karena gua nggak suka 9 to 5. Gua mau bisa liburan mungkin hari Selasa, gua tiba-tiba terbang. Gua mau kayak gitu. Oke. Tapi ya balik lagi, kita harus ceritain kayak gini. Ketika kalian mencari kebebasan yang berarti itu nggak ada bos, nggak perlu absen, nggak ada batas penghasilan yang dimana infinite ya scalable-nya. Bisa kerja di mana aja. Oke, gue bisa di Malaysia, gue bisa di Singapura, gue bisa trading di mana aja, kan cuma butuh HP sama internet gitu. Dan di mana Singapura itu semua tempat ada wifi gitu kan. Jadi ya aman aja gitu. Bangun kapanpun, nah ini paling penting. Apalagi kalian New York session trader. Oke, kalian New York bukanya malam. Malam dong berarti. Pagi siangnya nyantai aja gitu. Tapi bukan berarti kalian malas-malasan ya. Ini cuma masalah harus dan nggak harusnya gitu loh. Kayak lu kalau 9 to 5 lu harus bangunnya di waktu tertentu kan. Oke lah, anggaplah gua harus bangun jam 7. Nggak jam 7, gua harus bangun jam 6 karena fingerprintnya jam 7. Lewat 5 menit gaji gua potong 5 menit kalau nggak salah potong 30.000. Oke. Tapi ketika trading, akhirnya kan bangun jam 6, gua bisa bangun jam 7 gitu. Jadi bukan berarti malas-malasan, gua bisa bangun jam 7, gua bisa pergi gym. Gua nggak harus fingerprint gitu loh. Dan gua bisa kerja pakai baju tidur ya, walaupun iya, nggak bisa ngomong gitu sih sebenarnya, karena kalau pakai baju tidur bikin lu tambah malas, tapi lu punya kebebasan aja, lu ngerti nggak sih? Kayak lu bisa pilih gitu loh. Dibanding lu kalau kerja ya harus pakai kemeja kantor gitu. Dibanding lu trading ya lu bisa pakai baju apapun lah. Bahasanya seperti itu. Tapi masuk lagi, freedom is intoxicating, but freedom without structure is deadly. Jadi ilusi itu sebenarnya punya kontrol gitu. Yang sebenarnya terjadi ketika kalian kehilangan kontrol, sebenarnya kalian di dalam suatu penjara juga gitu loh. Jadi ketika kalian nggak bisa mengontrol tersebut, market yang ngontrol kalian gitu. Ketika kalian trading, kalian fokus ke yang namanya kebebasan, oke. Tapi ketika kalian tidak bisa mengontrol hal tersebut, oke, market yang ngontrol kalian. Contohnya, ketika kalian mau trading, harga baru bergerak dikit, udah langsung kayak emosi ya, fear, takut, SL nggak ya, greed, aduh udah mau TP nih, panjangin sedikit lah ya kan. Nah itu kenapa kita bilang market yang ngontrol kalian. Chart ngatur jadwal kalian. Jadi kalian 24/7, kalian mau keluar dari 9 to 5, tapi kalian 24/7, mending 9 to 5 kalau gitu kan. Senin Jumat SAUSD, Sabtu Minggu BTC Strip USD, itu mah 24/7 bos, yang dimana lu pagi sampai malam. Jadi ya chart yang ngatur jadwal kalian gitu. Bahkan bunyi notifikasi dari HP bisa ngerusak hari kalian. Contohnya, notif dari broker deh bilangnya terkena stop loss di entrian sekian. Udah nggak mood gitu seharian. Oke. Dan ini juga pernah terjadi sama gue, makanya gue bilang topik kayak gini tuh ada karena pengalaman pribadi gue guys. Awalnya gue senang waktu gue bisa jadi full time trader, tapi beberapa minggu kemudian overtrade, tidur berantakan, makan asal-asalan, dan kehilangan waktu sama keluarga. Karena ya itu, freedom tanpa structure itu kayak yang ada poinnya gitu. Oke. Kenapa terlalu banyak kebebasan terasa enak, tapi sebenarnya bikin kalian hancur gitu. Jadi otak manusia itu sebenarnya nggak didesain untuk kebebasan total gitu. Atlet aja punya jadwal. Lu tahu David Goggins nggak? Yang dia lari berapa ratus kilo itu? Ah nggak usah deh. Lu tahu Aston Hall nggak? Yang dia bikin ini loh, Day in My Life, yang dia pakai Saratoga cuci muka itu. Sama dia jam berapa nge-gym, terus sorenya dia lari, malamnya apapun gitu. Lo tau gak sih? Kayak dia punya struktur yang jelas gitu loh. Tentara aja latihan di jam tertentu. Musisi latihan setiap hari. Nah, musisi ini dari teman gue contohnya. Karena teman gue itu dia gitaris, oke, dia nyanyi kayak di coffee shop gitu. Dan dia tiap hari pulang kantor itu dia apa bahasanya, ngulik katanya. Dia ngulik sama teman-temannya. Jadi mereka tuh kayak ada singer yang main piano sama penyanyi. Mereka tuh kayak ngulik lagu tiap hari gitu loh. Nah, itu kan tergolong latihan nggak sih? Lanjut. Jadi trading tanpa struktur itu bikin kalian duduk terlalu lama depan chart dan akhirnya force trades. Yang kedua, trading di jam random walaupun market lagi sepi. Ragu sama diri sendiri karena nggak punya rutinitas. Buang energi buat hal yang sebenarnya bisa otomatis kalau kalian punya jadwal. Oke. Jadi turning point gue tuh gimana sih? Jadi yang bikin gue berubah itu gimana? Jadi efek dari kebebasan yang ada di pikiran gue tuh sebenarnya gini. Gak ada rutinitas, gue bangun tanpa jadwal, gue entry tengah malam cuma karena ngerasa
gue hari ini gak ada ngapa-ngapain, ataupun gue ngerasa kayak, aduh, gue udah pantau dari pagi masa nggak ada setup gitu kan. Yang keempat, paling parah, junk food gitu. Jadi waktu gue kerja, malah gue makannya paling rapi gitu. Teman-teman gue makan di luar, makan-makan kayak, bukan, gimana ya, temen gue makan yang bukan real food bahasanya. MCD kan mau real food ya, KFC gitu-gitulah maksud gue. Jadi gue masak bekal sendiri. Bukan karena, eh apa ya, bukan gue mau kayak sok paling beda gitu ya. Cuman mungkin gue kan gymnya udah lama, yang dimana itu kayak udah jadi lifestyle gitu. Jadi gue ngerasa kayak ketika gue nggak makan kayak gitu, itu malah kayak ngerasa bersalah gitu loh. Kalian tau sih, kayak sia-sia gymnya gitu. Ya walaupun lah kalian bilang, kok lu nge-gym kok nggak kayak nggak berotot. Ini karena ketutup ini men. Ini namanya sleeper build gitu. Oke. Dan dari sini hasilnya itu inconsistent, stress, dan drain. Oke. Jadi perbedaan gua sama kalian itu bukan di strategi sebenarnya, tapi gua treat trading itu kayak 9 to 5. Lu bayangin, gua core 9 to 5 tapi gua treat trading kayak 9 to 5. Jadi konsepnya itu gua masuk, keluar, udah, I do my job gitu aja gitu loh. Lu nggak kayak 24/7 gitu depan chart. Oke. Lanjut. Nah, ini konsepnya gitu loh. Ketika kalian pilih untuk keluar dari 9 to 5, kalian keluar lagi, kalian kayak malah di suatu kandang lagi loh. Karena kalian berasa kayak kalian free gitu, padahal enggak. Kalian sebenarnya lagi dikontrol sama chart gitu. Jadi tanpa disiplin, kebebasan yang lu banggain itu malah berubah jadi penjara. Jadi kebebasan datang dari disiplin dan struktur, bukan dari hidup yang serba random. Itu maksud gue. Kebebasan tuh bukan random gitu maksudnya. Ini gini, gue traveling itu bukan random. Gue besok jam 6 pagi gue pergi lari loh sebenarnya. Gue masih pergi gym. Oke, di sini gue makan healthy food. Gue nggak kayak hantamnya nasi kandar kan kalau di Malaysia. Enggak, gue makan healthy food juga gitu. Jadi kayak harus punya struktur gitu loh. Even tuh kayak lu lagi lakuin apapun, tak traveling atau apapun gitu. Masuk. Cara bikin struktur itu gimana sih? Yang pertama, tentuin jam trading. Buat pre-market checklist ya, ini semacam trading plan lah ya. Tahu kapan untuk berhenti. 4 jurnal, oke, jurnal paling penting. Lakuin trading kayak 9 to 5, oke. Jadi karena adanya struktur, kalian bisa nikmatin malam tanpa overthinking tentang chart. Oke, contohnya, ketika kalian entry sebelum tidur, kalian pasti gak akan bisa tidur, percaya sama gue. Kalau misalnya kalian punya emosional masih unstable ya. Kalian bisa nikmatin weekend tanpa anxiety. Ketiga, lu bisa lebih konsisten ngasilin uang dibanding deposit terus. 4, lu masih punya energi buat hidup di luar trading. Ketika kalian sudah di fase chart yang ngontrol kalian, gue berani yakin kalian gak ada energi buat keluar rumah. Kalian decide untuk depan layar ya. Karena hidup kalian udah di situ anjir, udah nyangkut gitu. Oke. Dan dari situlah ada yang namanya freedom. Oke. Jadi adalah topik kita, paradoks dari kebebasan. Kebebasan bukan berarti hidup lu random. Tetap ada strukturnya gitu loh. Cuman ya, lu punya opsi aja gitu. Lu cuma punya opsi. Lu nggak harus hidup dalam keterikatan. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak lu nggak harus 9 to 5 nih. Lu kan mau nggak mau harus masuk jam 7 gitu loh. Tapi lu freedom bukan berarti lu nggak bangun jam 7. Lu bangun jam 7 juga, bedanya lu nggak harus fingerprint gitu. Lu bisa nge-gym. Yang dimana kalau lu 9 to 5 nge-gymnya kan sore. Lu harus barengan orang yang 9 to 5 lainnya yang dimana pasti crowded gymnya. Ngerti gak sih guys maksudnya? Ataupun kalau lari. Lari orang yang 9 to 5 pasti minggu pagi, ya kan? Minggu pagi dimana tuh ramai banget. Kalau lu nggak 9 to 5 lu bisa larinya tuh mungkin Rabu pagi. Yang dimana nggak seramai itu kan, pasti ya tetap ada orang, cuman nggak seramai itu, nggak crowded itu. Oke, gue harap kalian ngerti sih maksudnya. Lanjut, jebakan toxic sosial media. Nah ini yang paling sering dialamin sama trader pemula, nggak usah lah pemula. Orang yang baru pikir mau masuk deh, orang yang baru pikir mau gabung industri ini. Nggak usah lah orang yang baru pikir mau gabung. Orang yang nggak tahu industri ini aja, nggak tahu industri trading, mungkin FVP-nya bisa lewat tuh oknum-oknum yang flexing berlebihan ya, maksudnya kayak yang nggak realistis gitu ya. Bukan bilang nggak realistis, kayak tahu banget gitu loh agenda lu, kayak tahu banget gitu, jelas banget lu mau ngapain gitu loh. Jadi sosial media itu merusak kepercayaan diri kalian gitu. Nah ini kita pakai contoh ya, ini apa, LARPing ya, bahasanya. Ada yang tahu nggak LARPing? Itu kosakata baru tuh untuk Gen Alpha mungkin. Jadi di luar negeri itu ya lagi rame lah LARPing kayak gini. Gua nggak tahu di Indonesia masuk nggak ya trennya. Lanjut. Nah,
Ketika kalian scroll sosmed, oke, kalian ngeliat seperti ini, dan ini kalian masih kayak nerd gitu, kayak bahkan wah payah lah pokoknya. Ini bahkan kayak kalau kayak gini dekatin cewek aja kayak nggak bisa deh, nggak berani deh, kayak malu-malu gitu. Lu bayangin kayak lu baru ngomong, hai namamu siapa, lu udah kicep duluan gitu loh, kayak nggak usah ngomong deh, dia yang samperin lu udah kabur duluan deh mungkin ya. Oke, jadi sosial media itu cuma highlight, bukan dokumenter kehidupan seseorang. Oke, sekali lagi itu cuma highlight. Kalaupun gue bikin day in my life, kan videonya nggak mungkin 24 jam. Ya 8 menit, ya 8 menit itu highlight juga gitu loh. Kayak gue contoh gue bikin bangun, nge-gym. Oke, Pak, nge-gym paling 1 menit, 2 menit videonya. Kan nggak 1,5 jam, nggak 1,5 jam. Gue 8 reps kali 3 set, nggak gitu dong. Nggak gue tunjukin semua, pasti kan cuma potongannya doang. Oke, orang cuma nunjukin win mereka, withdrawal mereka, setup terbaik mereka, hari terbaik mereka. Oke, yang kalian, ya, kayaknya semua orang lakuin itu deh. Kalau misalnya di Discord juga mungkin kalian orang share profit, mungkin dia profit hari ini 2 juta, sejuta, mungkin aja dia kalah 10 juta mungkin kemarin ya. Jadi mereka tuh nggak nunjukin malam di mana mereka nggak bisa tidur, nggak nunjukin panik setelah kena drawdown, nggak nunjukin waktu mereka berhenti sementara karena frustasi. Dan lifestyle itu kebanyakan cap, oke, kebanyakan tipu-tipu lah ya, nggak usah lah kayak apa ya, karena ada video kayak gitu kalian jadi membandingkan diri kalian gitu loh, kayak itu nggak tentu nyata men. Oke, itu bisa jadi larping, nah itu pakai bahasa larpingnya deh. Oke, BMW, oke, bisa jadi sewa, bisa jadi dipinjemin. Oke, contoh lah temen lu yang tajir ya kan, terus lu ngelarping foto-foto depan BMW-nya. Oke, temen lu di luar negeri punya Mercedes entah apapun itu ya, lu foto di dalam ya kan, kayak kayak gini, bro bentar bro, gua pinjem foto dulu kan, terus lu gini cekrik cekrik, nah lu larping tuh langsung. Nah, bisa jadi numpang foto, itu yang gue bilang, bisa jadi fasilitas dari teman atau siapapun itu, jadi hasil yang bukan dari trading. Kayak kayak lu tahu nggak sih, mungkinnya itu bukan dari trading gitu loh ya, bisa jadi ya yang itu, yang lain. Rolex hadiah karena capai target referral, cicilan, maksa beli untuk marketing. Tapi ini bukan ya anjay, stop ya, karena gue mention ini bukan berarti gue nggak ada referral, udah sampai situ ya. Kalaupun maksudnya gimana ya kita ngomong ya, nggak ada lah, aduh gimana kita ngomong ini, nggak ada, bukan target referral. Target referral Erking nggak dong, biasanya yang agak-agak GMT gitu kan. Cicilan nggak cicilan juga. Gue pakai kartu kredit itu untuk dapatin miles, oke. Ini beli ini doang itu gue bisa dapat hampir 30.000 miles, oke. Itu gue bisa Singapura, Chongqing, bisnis kelas bulan Juli dapat yang saver tuh. Jadi bukan berarti cicilan, oke. Maksa beli untuk marketing, gue nggak ada marketingin, nggak ada sinematiknya. Gue memang pakai untuk daily gitu. Ini lecet, udah daily aja, biasa aja gitu. Nggak ada marketing. Kalian coba lihat, ada nggak gue videoin gue beli ada sinematiknya gitu? Nggak ada, oke. Profit ratusan juta mereka nggak tunjukin kalahnya karena all in di gold sebelum NFP, oke. Mungkin aja, tapi nggak tahu ya kan. Ada juga orang yang mungkin post ratusan juta profit tapi ya buka 2 akun, satu buy satu sell dengan lot yang sama, dengan posisi yang sama, oke. Yang winnya kayak yes gitu, yang kalahnya ya nggak ditunjukin, udah gitu. Ataupun iya cuma win besar waktu NFP ya kan, ataupun waktu news besar, padahal bilangnya gini, ini komunitas sehat, IB sehat katanya, nggak ada full margin. Tapi waktu news, kali ini saya pede, kalau saya udah bilang full margin, tandanya saya pede, jadi lebih baik kalian full margin. Terus waktu menang, dimonyet-monyetin kalian, goblok, disuruh ikutin nggak mau ikut katanya, pasti kayak gitu ya biasanya. Ataupun kalau kalah, agak-agak sebulan sedikit ya kan, agak dihapus tuh message-nya di Telegram ya kan, yang sinyal buy NFP padahal sell tuh agak-agak hapus sedikit lah, jadi nggak ada historinya. Keempat, akun demo. Ya lu nggak bisa bedain pokoknya, ketika lu lihat di TikTok lu nggak akan bisa bedain, percaya sama gua, nggak bisa ya, oke. Lu ngelihat dia live, oke, pakai 0,02, tapi di Telegram kalau dia post sinyal terus profit, terus kali profit $55.000, itu konsepnya gimana coba? Kayak kenapa nggak sama gitu? Kenapa nggak lu layering sama 0,44 sampai 100 layer, dan satu ini kenapa 0,02 cuma 10 layer? Lu ngerti nggak sih maksudnya? Tapi ya udahlah ya. Nah ini
tapi otak lu nggak ngerti gitu. Yang lu lihat cuma gambar dan langsung mikir. Lu gagal, lu ketinggalan, kenapa lu belum bisa dapat uang sebanyak itu. Oke, dari sini jebakan itu dimulai. Karena dari situ lu bakal punya pikiran kayak trading karena ngejar fantasi. Oke, lu kayak berhayal, buru-buru belajar, maksa flip account, ganti strategi setiap ada strategi yang lewat di TikTok, deposit seluruh harta kalian karena kalian merasa kalian bisa yakin, oke, 3 hari untung gitu di akun demo. Lalu lanjut lagi, semua itu datang dari satu hal, lihat orang lain. Makanya gue paling nggak suka, gue bukan nggak suka ya, tapi gue mungkin bukan guanya aja gitu ya, yang sampai harus bayar kameramen buat sinematikin gue beli sesuatu yang bisa dibilang kayak fancy gitu. Oke, kayak nggak tahu, bukan gue aja gitu. Kayak kalian trading udah kayak ngejar scoreboard yang sebenarnya nggak ada. Kayak kalian ngeliat ini kayak jadi game anjir, yang ada scoreboardnya gitu. Kayak kalian kira ini PVP gitu loh. Dan itu akan bayar dengan harga yang mahal. Oke, entah kalian margin call, kalian burn out, atau kalian bahkan depresi gitu. Jadi how to be successful adalah fokus on your own shit. Jangan pernah ngelihat orang. Oke lah, jadi motivasi boleh. Tapi yang nggak boleh adalah jadikan itu sebagai patokan dan kalian buat timeline dari situ. Oke, kalian boleh jadiin itu motivasi, nggak ada salahnya. Oke, kalian bisa bilang kayak dia kaya lah ya, walaupun nggak tentu. Maksudnya entah itu iya apa enggak, misalnya dilebih-lebihkan. Misalnya lu berenam nih, lu setiap orang ada 100 juta, lu topakin dan ada 600 juta, terus tiap orang pinjem untuk marketing ini. Itu bisa jadi ya, tapi kalian nggak tahu kan. Ya, kita bilang kayak ya fokus on your own shit gitu loh. Ini yang sebenarnya difokusin trader yang bisa bertahan dan berhasil. Oke, mereka tetap muncul setiap hari dan tetap journaling, bahkan saat mereka nggak ambil satu trade pun. Mereka review win dan loss, mereka kayak atlet nonton ulang pertandingan. Mereka trade setup yang sama terus-menerus tanpa mengejar signal baru atau gonta-ganti style setiap minggu. Mereka nggak buka 10 trade sehari, mereka cukup ambil 2 trade bagus dalam seminggu, lalu grow pelan-pelan. Oke, dan itu rapi alurnya. Oke, jadi kalian harus berpikir, bukan berarti ketika ada orang bisa nge-provide kalian 10 signal sampai 20 signal sehari itu artinya dia hebat gitu. Enggak anjir, itu ada tujuannya, oke? Dan kalian harus bisa pikirin itu sendiri gitu. Dan makin lama pasti mereka makin evolving gitu. Mereka pasti bakal cuma share 1 sampai 2 di publik. Tapi ketika kalian masuk, mereka yang pakai ref baru bisa masuk private, mereka akan share lebih. Oke, tapi di publik ngomongnya jangan overtrade dan lain-lain gitu loh. Kayak kalian tahu itu kayak biar mengubah persepsi kalian yang dimana ya pasti makin evolving gitu loh. Lanjut. Champions never complain, they are too busy getting better. Jadi ada beberapa hal yang nyelamatin gue dan jujur gue berharap ada yang kasih tau ini gue di awal gitu. Ya maksudnya ada yang bilang ini ke gue dari hari pertama. Mute and unfollow. Jadi waktu gue belajar trading, oke, gue juga pernah di fase seperti ini. Gue ngeliat orang yang udah anjir kok cair kali dia kan di trading, kok mantap kali gitu. Gue unfollow dan mute gitu. Gue gak mau lihat kontennya lagi. Oke. Set your own scoreboard. Gue buat scoreboard gue sendiri yang real, yang realistis. Gue yang nggak gila-gilaan kayak contoh bulan depan 1M anjir ya. Ya kali lu mulai dari 0 bulan depan 1M gitu ya. Enggak ya. Ketiga, limit screen time. Oke. Batasin waktu kalian ketika lihat chart. Tapi ketika belajar, banyakin screen time. Ketika kalian sudah di fase mencari duit, kurangin screen time. Oke, karena semakin tinggi screen time itu muncul yang namanya extra convictions, muncul yang namanya ketidakpercayaan diri, muncul yang namanya keraguan. Itu bisa jadi muncul seperti itu. Oke, lanjut. Gue mau ngomongin tentang yang tadi, yang bulan depan langsung 1M. Itu gini loh konsepnya. Bukan berarti kalian gak berpikir itu, kalian berarti self-limiting belief, tetapi yang gue bilang itu, kalian harus tahu yang namanya tangga kecil gitu loh. Self-limiting belief itu ketika kalian gak percaya kalau kalian bisa berhasil gitu. Bukan kalian gak percaya bulan depan langsung bisa ada 1M. Kayak lu mikirin gak sih emang bulan depan 30 hari. 1M lu 1 hari harus ngasilin 30-an juta gitu loh. Lu ngerti gak sih kayak kalau lu mulai dari 0 emang itu bisa possible terjadi kayak gitu. Kayak gak make sense gak sih? Ya jadi itu bukan self-limiting belief. Oke, itu lu nggak punya tangga yang jelas aja, lu asbun aja bahasanya, ngomongnya dulu gitu, jadi nggak tahu lah, asbun aja pokoknya. Kalian gak akan beli BMW tahun ini bukan karena mustahil, bukan karena self limiting belief sekali lagi, oke, tapi karena versi diri kalian yang bisa pegang uang sebanyak itu belum ada.
Kalian nggak bisa berpikir, yalah Cornelson ya mungkin dia trading lah 100 juta, 5% dia 5 juta. Oke lah Cornelson modalnya 200 juta, 300 juta, 5%-nya udah 10-15 juta. Coba gue dikasih modal segitu, pasti cair juga gue segitu. Enggak gitu konsepnya. Oke, versi diri kalian yang pegang uang segitu mungkin belum ada. Oke, jadi kalian pengen hasilnya cepet kelihatan, pengen buktiin ke teman kalian kalau misalnya kalian udah berkembang, pengen equity curve kalian tuh kelihatan keren. Keren tuh ya gini, naik terus gitu. Tapi kalian tuh gak pernah ngomong ini ke siapa-siapa, tapi gue tahu itu pasti ada di pikiran kalian. Yang pasti kalian mau buktiin ke teman kalian, itu gue berani yakin itu ada pikiran kayak gitu di otak kalian gitu. Tahun pertama, kalian akan berpikir, oke gue ngerti semuanya. Tahun kedua, oke gue bakal scale besar-besaran, gue akan depo 100-200 juta karena gue udah tabung dari kerjaan ataupun gue udah ya ada lah uangnya dari kerja gitu. Tahun ketiga, bebas finansial, gue bebas waktu, gue bebas lah pokoknya. Ini adalah cara tercepat untuk ngancurin diri kalian sendiri walaupun kedengarannya ambisius, keren, lapar, dan rasanya kayak oke, gue bakal sukses gitu. Masalahnya itu bukan di skill. Ada masa di mana secara teknikal sebenarnya kalian tuh udah lumayan bagus. Kalian ngerti setup kalian, kalian tahu risk management, oke, dan kalian bisa jelasin strategi kalian ke gua dengan jelas gitu mungkin, atau bisa jelasin strategi kalian kurang dari 1 menit gitu. Tapi hasilnya itu tetap naik turun, bukan karena kurang ilmu, tapi karena tekanan. Jadi tekanan itu buat growth lebih cepat, tekanan itu buat ngebuktiin kalian bisa buktiin ya kalau ini tuh bakal berhasil, tekanan buat bulan ini tuh harus udah jadi sesuatu gitu. Rasanya tuh kayak pushing kalian forward, padahal sebenarnya itu pulling you backward, itu malah kayak narik kalian ke belakang gitu. Kenapa lu nggak akan beli BMW tahun ini? Oke, kalau misalnya alasan utama kalian trading itu cuma karena sports car, fast money, kalian pengen kabur dari situasi kalian sekarang, oke, itu kalian bakal punya perilaku yang kayak negatif jatuhnya, oke, dan efeknya itu bakal jadi buru-buruin proses, oke, scale sebelum emotional ready, itu yang gue bilang kayak kalian belum di mentalitas akun 100 juta tapi kalian berharap kalau kalian ada yang kasih 100 juta kalian bisa trading kayak gitu, ngejar momentum harian, maksa trade walaupun market slow atau gak ada volume. Jadi secara gak sadar kalian trade itu karena outcome-nya, bukan karena mau menguasai skill-nya gitu. Jadi fokus di eksekusi yang clean, protect capital aggressively apalagi di awal, scale pelan-pelan 10 juta, pelan-pelan tambahin modal jadi 20 juta. Ngukur progres per bulan bukan harian, jadi kalian harus lihat selama 3 bulan apakah gue profitable atau enggak, bukan harian kayak hari ini lu untung besok harus untung gitu, 3 hari lagi harus untung gitu. Nggak berusaha kelihatan kaya, ini yang paling penting, oke? Berusaha jadi stabil, dan kestabilan itu compound seiring waktu. Nah ini kalau bahasa Jawanya tuh alon-alon asal kelakon. Gue bukan orang Jawa tapi gue sering dengar ini di film-film ataupun di TikTok gitu. Oke. Yang paling penting nggak berusaha kelihatan kaya. Jangan jadi orang yang sok kaya anjir. Kayak yang lu lihat di TikTok itu ya lu harus tahu agendanya. Dia ada tujuannya gitu, men. Kayak bro, clear your head gitu. Pikiran lu harus jernih gitu. Lu nggak beli BMW tahun ini karena di tahun pertama kalau misalnya kalian ngejalanin ini dengan benar, kalian baru mulai ngerasa konsisten. Jadi momen dimana gue sebenarnya melambat, oke? Ada satu momen lah ya. Momen dimana gue ngerasa godaan untuk naikin size, oke? Push harder dan percepat semua. Gue pernah ada di fase kayak gue udah pede pegang akun 50 juta. Oke, gue kayak langsung pengen tembak 200 gitu loh. Tapi gue malah ngelakuin kebalikannya gitu. Gue tetap diri yang sama, rutinitas yang sama, kriteria yang sama. Dengan gak terburu-buru, gue malah maju lebih cepat. Dan itu adalah paradoks dari kesabaran gitu loh. Kayak gini, gue waktu hilang duit yang 500 juta itu, yang gue pernah cerita ke kalian di publik live, itu sebenarnya gue riset gitu. Gue mulai lagi loh dari akun 10 juta sebenarnya. Gue nggak langsung tembak 100 juta terus recovery, nggak anjir. Gue makan waktu cukup lama tuh buat pelan-pelan scalable lagi loh. Pelan-pelan scalable. Buat pelan-pelan scale akunnya dari 10 juta jadi pegang 100. Jadi supaya gue pakai risk yang sama 1%, 2% gitu. Gue nggak berpikir untuk recovery yang kekalahan itu gitu loh. Walaupun ya memang kalahnya gede sih, bikin pusing sih iya gitu. Cuman
gue tahu kalau gue lakuin cara yang sama ya gue pasti akan kehilangan uang itu lagi gitu. Jadi slowing down membangun identitas. Oke, ketika kalian nggak terburu-buru, oke, kalian stop trading karena ego. Kalian stop trading setiap hari, oke, karena harus impresif, oke, dan kalian berhenti maksa 5 tahun growth buat terjadi dalam 1 bulan yang harusnya itu hasilnya itu 5 tahun kemudian, tapi kalian maksa itu kayak harus muncul bulan ini gitu loh. Oke, jadi ya kalian harus bisa membangun identitas kalian dengan cara slowing down gitu loh. Ya dari situ ya kalian nggak terburu-buru dan stop trading karena ego gitu. Dan ya stop trading setiap hari karena kalian mulai berpikir nggak setiap hari harus impresif gitu. Bisa jadi kalah, bisa jadi menang gitu. Daripada hari ini kalian mikirin bisa hasilin berapa, kalian mulai nanya dalam 3 bulan ini gue bisa jadi sekonsisten apa. Daripada seberapa cepat gue bisa scale, kalian mulai nanya seberapa stabil gue tetap bisa eksekusi under pressure tanpa tekanan gitu. Kayak lu trade kayak 9 to 5 kerja aja gitu loh. Tanpa tekanan timeline yang ada di pikiran kalian. Dan perubahan cara berpikir itu bisa ngubah segalanya. Oke. Jadi flex yang sebenarnya adalah bertahan lama gitu. Siapa saja bisa punya 1 minggu yang gila. Siapa aja bisa dapat satu fase market yang bagus lalu ngerasa dirinya hebat. Tapi flex yang sebenarnya adalah 5 tahun growth yang stabil, oke, bertahan di market tanpa menghancurkan diri sendiri, jaga modal ketika kondisi market jelek daripada maksa trade cuma karena bosan. Itu yang menurut gue flex yang sebenarnya gitu. Lu flex ke gue, kok gue bisa flip kok 1 juta jadi 10 juta. Terus lu bisa lakuin tuh 10 kali nggak? Lu bisa lakuin tuh 20 kali nggak? Oke, lu 1 juta jadi 10 juta deh. Lu bulan depannya apa kabar? Ya pasti, ya paling lu chat ke gue kayak, kok ini ada nggak kok solusinya? Gue udah flip 1 ke 10 kok. Tapi balik lagi kok jadi 200.000 kok sekarang. Nggak bisa jadi kayak gitu. Oke. Jadi ya semua orang bisa jadi hebat ketika mereka berhasil flip. Tapi yang pertanyaan itu seberapa sering kalian bisa flip itu dan seberapa konsisten kalian bisa lakuin hal tersebut. Oke. Fakta soal speed. Kalian nggak maju lebih cepat karena trade lebih banyak. Kalian maju lebih cepat karena bikin sedikit kesalahan. Kayak gini, lu bukan nggak boleh salah gitu, lu boleh salah. Kalian harus tahu salahnya di mana dan jangan lakuin kesalahan itu berulang kali loh. Bukan berarti gini, lu lakuin kesalahan semakin banyak itu bagus, tapi bukan di kesalahan yang sama, tapi kesalahan yang berbeda gitu. Jadi lu belajar. Kalau lu ngakuin kesalahan yang sama berulang kali dan lu berpikir, oh ngelakuin kesalahan kan bagus, tandanya belajar. Enggak anjir, lu nggak belajar, lu ngelakuin hal yang sama. Kayak contoh nih, eh cewek lu bilang, tolong dong kalau kemana-mana kabarin. Lu nggak kabarin, oke itu kesalahan. Terus lu ulangin lagi, nggak kabarin. Putus udah langsung ya kan. Terus lu belajar dari mana itu? Nggak ada belajar kan, sama ya kesalahan lu itu terus gitu loh. Lu nggak tumbuh lebih cepat karena naikin lot, lu tumbuh lebih cepat karena lu lebih stabil. Oke, stabil itu maksudnya ya lu nggak ada pressure. Oke, lu lakuin ini karena lu suka dengan prosesnya gitu. Lu nggak dapat kebebasan finansial karena ngejar hasil yang flashy kayak Rolex, seperti BMW, sendal Hermes ataupun apapun itulah ya. Lu dapat itu karena lu compounding diam-diam selama bertahun-tahun. Jadi gak ada hadiah buat orang yang sampai paling cepat. Oke. Kalau misalnya waktunya datang, misalnya BMW-nya itu datang, itu cuma efek samping dan itu cuma imbalan buat kalian karena kalian sudah lakuin ini dengan sabar dan kalian suka dengan prosesnya gitu loh. Dan itu butuh waktu. Nggak akan terjadi dalam 1 malam. Oke, jadi itu adalah topik realistic, unrealistic expectations. Oke, jadi ya mungkin ini bisa ngebuka mata kalian tentang realita dari trading. Kalau trading sebenarnya nggak semudah itu. Banyak yang bisa kita bahas dari trading. Kalau kalian kasih waktu ke gue ini mungkin bisa, 4 hari gue ngomong non-stop deh. Ya kalian bisa lihat lah nanti di akhir video bootcamp nanti ya. Oke, tapi ya kayak biasa ya. Gue orangnya tuh suka sharing-sharing gitu loh ke kalian. Dan dimana kalian tuh nggak perlu takut gitu dari apa yang gue ceritain barusan. Kalian nggak perlu merasa kayak, oke kalau Nelson ngomong gini kok gue jadi serem gitu ya. Mau mulai trading kok rasanya kayak, payah kali gitu kan. Banyak hal yang harus dipikirin ya kan. Tapi gimana ya, menurut gue gini, kayak lu nggak usah setakut itu sebenarnya.
Oke, lu hanya harus start trying gitu loh. Lu just start trying. Lu 1000 kali lebih baik karena gagal dan coba dibanding lu nggak ngelakuin apapun sama sekali gitu loh. Kayak gini, kayak lu lebih pilih lu baring dan lu nyesel karena nggak ngelakuin apapun dan lu kayak berharap gue harusnya pelajari skillnya, gue harusnya mulai ngomong sama cewek itu. Atau lu lebih milih malah kayak senang gitu karena lu udah mencoba. Kayak lu nggak peduli lu ditolak cewek itu, lu nggak peduli kayak lu gagal, lu nggak peduli kayak lu nggak berhasil. Tapi at least lu mencoba gitu. Karena ketika lu mencoba, itu cuma ada dua opsi, win atau loss, ya kan? Dibanding lu nggak mencoba, ya lu cuma ada satu opsi, ya lose gitu, lu kalah. Kalah karena nggak mencoba gitu. Emang kalian nggak pernah gitu, kayak ngerasain kalian dekatin satu cewek cuma karena kalian nggak berani ngomong, terus malah dia sama cowok lain gitu kan? Karena lu nggak mencoba gitu kan? Bisa jadi ya kan, mana tahu kalian ngomong sama dia, kecantol pula ya kan, tapi kan bisa jadi enggak. Tapi kalau kecantol kan reward karena kalian berani. Oke. Jadi gue terpaksa harus pakai analogi percintaan karena kita semua pasti pernah nonton sinetron SCTV ya. Jadi supaya lebih cair ya suasananya dikit ya kan. Jadi ya itu gue bilang just start trying. Oke, lu pasti 1000 kali lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Menurut gue. Oke. Ya jadi ada beberapa orang yang menurut gue ya mungkin dia takut mencoba itu karena pertama takut diketawain temennya. Oke. Dan eh gue sedikit cerita ya. Temen gue itu selalu ketawain gue ketika gue bilang ke mereka kalau gue bakal berhasil di trading gitu. Kayak gak ada yang percaya sebenarnya. Dan ya bagi mereka tuh gak realistis gitu. Kayak mereka bilang kalau orang Batam ngomong gini, kau nggak usah lah trading ya kan, pakai kau tuh. Kau nggak usah lah trading kayak gitu ya kan. Carilah kerja 9 to 5 baru ya kan, baru tamat SMK, bangun karirmu. Jadi lu bisa selangkah lebih depan dari orang kuliah baru selesai kuliah lu udah berkarir duluan. Temen gue sampai ngomong kayak gitu loh. Lu bayangin kayak gimana ya? Ya mereka ngomong gitu lah, cari aja kerjaan yang nyata gitu loh. Karena memang di fase itu gue juga masih belajar gitu dan gue ya bisa dibilang nggak untung ya, rugi ya sampai mereka harus ngomong kayak gitu. Sekarang gue bahkan pakai jam yang seharga mobil mereka gitu. Gue bisa liburan sekarang hari Selasa, oke, besok mereka harus bangun pagi kerja. Sekarang jam 12 malam gue bisa rekam kayak gini, terserah mau ngapain. Dan mereka masih stuck gitu di kerjaan mereka. Bukan karena gimana ya, bukan karena gue mau sombong atau gimana, tapi kayak kalau lu yakin sama diri lu, oke, kalau lu bakal bisa berhasil, itu akan terjadi sebenarnya. Gue aja berani ngomong, gue belum berhasil, oke, gue berani ngomong ke mereka kalau gue yakin gue pasti ngasilin uang yang lumayan banyak sampai gue nggak usah mikirin lagi besok makan apa, itu kayak nggak ada harga lagi, kayak makan tuh jadi gratis. Lu ngerti gak sih? Balik lagi gitu, kalian harus bisa buktiin kalau mereka itu salah. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu motivasi ya buat beberapa orang karena diremehin, uh, ya dianggap enteng. Itu juga mungkin kebanyakan dari kalian pernah ngerasain gitu. Karena ya gue selalu ngerasa kayak kalau gue cerita sesuatu itu bukan hal yang serius gitu, kayak yang bukan hal yang diseriusin orang gitu. Kayak orang bilang ah udahlah atau enggak ah sudahlah gitu. Kalau udah ada orang yang ngomong kayak gitu, gue udah tahu kalau itu orang itu kayak nganggap kita enteng gitu, kayak anggap kita nggak serius. Oke, gue banyak sharing opportunity ke teman gue, tapi teman gue skeptis semua. Mereka bilang kayak ah apapun lah gitu, apapun tapi nggak ngelakuin apa-apa mereka ya. Gue padahal berusaha untuk ya sharing sesuatu ya supaya mereka juga bisa naik kereta yang sama gitu loh. Karena gini, ini liburan kayak gini, lu sendirian juga gitu, lu semua sendirian gitu. Tapi ya kayak gimana, gue udah ngajak tapi ya orang skeptis, nggak percaya gitu ya, susah juga gitu. Dan gue yakin pasti dari kalian malah berharap kayak gue harusnya ngajak kalian, ya kan? Ya, karena kalian liatnya di posisi yang sekarang. Tapi ketika kalian lihat gue di posisi yang dulu yang nggak untung itu, kalian juga nggak mau pasti. Oke. Jadi ya itu gue bilang, memang ya rasanya sepi sih sebenarnya. Oke lah, tapi kita nggak usah baik-baik ya, terlalu curhat kali gitu ya, rasanya curhat kali. Tapi ya udah lah ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang Rolex ya, pasti kalau misalnya trader itu ya ada sesuatu yang di otak mereka itu nggak bisa hilang. BMW, setuju gak? Pasti orang tuh berpikir trader, wih BMW lah mobilnya, Mercedes lah pokoknya. Tapi gini ya, gue juga pengen gitu, ya kan. Gue pengen punya mobil Eropa, tapi gue bukanlah
hargai, gue bukan anak mobil, tapi gue berharap tahun ini kalau bisa gue punya mobil Eropa pertama gue gitu. Gue nggak tahu jenis-jenisnya apa, ya mungkin gue bakal konsultasi sih sebenarnya ke teman gue, tapi ya gue pengen kalau bisa tahun ini gue pengen punya mobil Eropa gitu, bukan mobil Jepang. Mobil Jepang ada di Batam, oke. Mobil Eropa belum pernah ada karena di Batam nggak ada dealer resmi yang pertama. Dan dealer resmi ada tapi dealer resmi impor, bukan kayak contoh BMW Astra Indonesia nggak ada di Batam, ataupun Mercedes nggak ada di Batam. Gue mau coba yang untuk pemula dulu gitu loh, yang reliable-nya itu seperti apa gitu. Oke. Nah itu tentang mobil ya. Gue nggak gimana gitu sih tentang mobil gimana, tapi ya gue ada mobil tapi untuk daily car aja gitu, untuk ke A ke B gitu. Gue nggak ngelihat gimana gitu sih sampai Eropaan gitu, tapi ya udahlah ya. Mungkin one day gue bakal jadi car guy gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gue sebenarnya nggak suka sih ngomong kayak gini karena kita tadi ngomongin tentang teman ya. Gue cuma pengen cerita aja gitu. Kalian pernah nggak sih sebenarnya ngerasa kayak kalian punya teman tapi kalian kayak sebenarnya nggak punya gitu loh, kayak gini. Kalian anggap teman kalian tuh teman baik kalian, tapi bisa teman kalian nganggap kalian kayak ya teman aja udah gitu loh, kayak kalian tuh cuma berada di bayang-bayang suatu grup gitu ya. Dan dari situ itulah kenapa gue sering cerita-cerita gitu di public live, walaupun ya waktu gak ada muka ya gue suka cerita hal kayak gini karena gue nggak pernah dapatin perasaan kayak gini di real life gitu loh. Dan iya sebenarnya gue juga malas mau ngomongin gini. Ketika misalnya kalian berasa kayak kalian tuh adalah bayang-bayang di suatu grup kayak, dan ketika kalian muncul di situ itu pun kayak rasanya kayak ya udah gitu, B aja gitu. Dan ketika kalian nggak muncul ya rasanya B aja juga mereka gitu, kayak ya udah lu ada nggak ada ya ya udah gitu. Dan itu yang kenapa gue bilang kayak lu adalah bayang-bayang di grup tersebut gitu loh. Ya memang kelihatannya itu kayak menyedihkan sebenarnya. Cuman ya itu faktanya itu, dan tetap gue jalanin ya kayak biasanya gitu. Makanya gue ngerasa kayak sebenarnya dunia online ini sebenarnya bikin kita saling connected sebenarnya. Tapi itu bikin lu kayak ngerasa sendiri di dunia nyata gitu loh. Dan gue yakin sebenarnya kalian juga ngerasain hal seperti ini gitu. Entah kalian fokus di bangun karir kalian atau gimana pun sampai kalian jadi gak ada teman gitu. Ataupun kalian ada pertemanan tapi kalian bukanlah orang yang opsi pertama gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya lu ada gak ada ya gak ngaruh gitu men. Kayak ya udah, tapi ketika ada satu orang yang gak ada itu kayak orang langsung, weh coba call dia dulu, coba telepon dia dulu weh. Pastikan dia ikut gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Tapi gue yakin lah pasti kalian ada salah satu dari kalian yang pernah ngerasain kayak gini juga, dan mungkin kalian gak ngomongnya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang teman baik ya, karena gue bilang ke kalian kalau misalnya dari tadi kayaknya persepsi kalian ke gue kayak nggak ada temennya gitu rasanya. Sebenarnya gue ada teman baik juga. Itu teman dari gue main SMA 1, oke. Jadi mereka abang kelas. Gue juga tetap lakuin hal yang sama, gue ceritain kalau gue trading dan lain-lain, sampai mereka harus bilang gue mending stop trading gitu loh. Karena gue udah rugi, karena ya gue rugi, untung gue ceritain ke mereka gue rugi berapa juta, gue ceritain ke mereka. Ya dan mereka bilang kayak, lu harusnya ngelakuin sesuatu yang real, yang nyata gitu. Lu bayangin gue sampai ngomong kayak gini, masa lu nggak dukung cita-cita gue gitu, masa lu nggak mau passions gue tercapai, ya kan, goals gue tercapai. Ya walaupun gue harus pinjam duit dulu 500 ya kan nggak apa-apa gitu kan, kita teman baik ya kan. Bukannya lu harusnya malah minjemin gue karena lu kan seharusnya support gue gitu ya kan. Malah menurut gue temen tuh harusnya dukung kalian gitu. Jadi ketika kalian pinjem dulu limpul ya kan, agak dikasih lah ya kan. Itu baru namanya teman gitu. Jadi nggak usah dihitung-hitung kali kalau soal duit kalau temen itu. Nah, gue nggak tahu ya, ada orang pasti nggak setuju. Aduh bang, katanya, aduh kok duit itu jangan, temen tuh jangan melibatkan duit. Ini kan bukan melibatkan duit, ini kan lu support namanya, mendukung temen gitu ya kan. Namanya trading pakai duit ya kayak lu mendukung gitu namanya. Gue nggak tahu ya logik ini masuk nggak ya di kalian, tapi menurut gue ini masuk akal gitu. Jadi contoh nih, ya walaupun kayak gitu ya, kalau misalnya temen gue chat ke gue nih kayak, wah Nel pinjemlah dulu 1 juta nih, perlu kali sumpah, urgent katanya ya kan. Nggak gue balas dulu ya kan, agak-agak seminggu, coba kita chat lagi. Iya bro, baru buka HP bro, gimana bro, masih perlu nggak bro? Dibilangnya, aduh masih perlu nih, udah
gimana masih perlu, kemarin urgent ya kan, besok perlu, tapi udah seminggu masih perlu juga, udah nggak gue pinjamin. Jadi konsepnya kayak gitu ya kan. Nggak lah, bercanda ya, bukan yang gue pinjam ke dia harus iyain, dia pinjam ke gue langsung gue balas, enggak. Kalau temen gue pinjam gue ke gue duit, gue pasti langsung berpikir kayak udah gue ikhlasin anjir bahasanya. Tapi kayak kalau dia punya 10 juta ya nggak juga gue kirim 10 juta dong, ya agak-agak kira-kira lah. 10 juta itu ibarat nggak dibayar hilang pertemanan ya kan, lebih baik gue pinjem di awal ya kan, nggak hilang duit gitu ya. Agak-agak mungkin 2 juta gitu, tapi ya gue nggak akan berpikir dia balikin duitnya gitu loh, kayak ya udah gitu. Jadi ya gue orangnya sih kayak gitu ya. Dan gue ngerasa malah kalau misalnya kalian punya teman lebih dari 20, justru kalian nggak punya teman sebenarnya. Cukup punya teman mungkin 5 gitu. Dan menurut gue itu malah lebih reliable gitu dibanding kalian punya 100 teman dan ketika kalian telepon mereka waktu lu ada masalah, mereka malah nggak angkat. Lebih baik lu cuma punya 3 teman, 5 teman ya yang bisa lu andalkan. Lu nggak harus punya 100 teman gitu menurut gua. Lu nggak harus punya 20 teman. Lu sebanyak teman itu yang lu bisa andalkan cuma 3, ya sisanya lu bukan teman gitu. Oke, mungkin gua tipe orang yang kayak gitu ya. Gua menganggap kalau lu nggak bisa show up ketika kita perlu, ya lu bukan yang teman sebenarnya nggak sih? Karena ketika lu perlu, gua pasti show up orangnya. Kayak lu bilang, "Son, gua lagi kena ini nih, bantuin dulu bro." Aman tuh, settle bos langsung ya kan. "Son, gua mau nyari ini nih, kok di setiap toko nggak ada." Gue pakai kenalan gue cariin di setiap toko anjir. Gue pasti gitu orangnya. Tapi ketika gue, "Bro, bantuin bro, lu bisa nggak cari ini bro?" Dia bilang, "Aduh, sibuk gue bro, sibuk gue son," katanya. "Nggak ada waktu." Udah, gue waktu lu ini gue sampai gitu gitu. Tapi waktu lu gini nggak lu segitunya gitu, lu ngerti nggak sih? Jadi ya itulah menurut gue, lu hanya perlu 3 sampai 5 teman yang lu bisa andalkan dan itu lebih reliable dibanding lu punya 100 teman yang bahkan lu nggak tahu gitu nama bapaknya siapa. Ya mungkin kita banyak topik tentang teman ya, karena gue ngerasa gue banyak kehilangan teman waktu gue berproses di trading gitu loh. Ya entah karena kita nggak kontak sama mereka, karena kita ya sibuk kan, sibuk sama diri sendiri gitu. Ataupun karena mereka ngajak kita nongkrong tapi kita nggak bisa, jadinya ya lu mau nggak gini, gue nih ajak lu nongkrong gitu, lu 3 kali tolak, gue pasti nggak akan ajak lu lagi. Yang dimana gue berpikir ya itu masuk akal gitu. Makanya ketika mereka nggak ngajak gue nongkrong lagi, ya udah gue udah tahu gitu, karena udah malas lah mau ngajak, karena jawaban gue pasti enggak gitu. Tapi ya gimana, itu bukan karena gue menghindar sih. Kayak gini, tiap kali teman gue malming keluar, oke, mereka party setiap malam dan gue diajakin sama temen gue gitu buat gabung, tapi gue selalu merasa kayak ini bukan space gue gitu, ini bukan tempat gue gitu. Dan gue malah ngerasa kayak itu artinya universe itu sedang kasih tau kalau lu bisa lakuin hal lebih gitu loh, yang dimana kayak lu punya sesuatu yang berbeda gitu. Dan menurut gue ya itu bagus justru. Kayak lu nggak ngerasa aneh ya ketika lu maksa kalau ini bukan tempat lu tapi lu maksa buat gabung gitu loh. Gue ngerasa itu aneh gitu loh. Dan kenapa lu mau jadi kayak mereka gitu? Dan kenapa lu maksa fit in? Menurut gue lu harus jadi orang yang berbeda dan jadi diri lu sendiri gitu. Dan itu yang gue ngerasain gitu. Dari situ gue juga dikenal sama temen gue mungkin orang yang kayak delusional, ataupun orang yang kayak anjir nih orang apaan sih gitu. Kayak ngomongnya gede banget. Tuh orang Batam itu bilang maju kali muncungnya ya. Yang dimana ya itu, gue bilang ke teman gue kalau gue bakal berhasil di sini, gue malah diketawain, dibilang kayak lu 9 to 5 aja gitu, fokus ya. Lu lihat kita kerja, fokus karir, gaji belasan. Ya benar, gaji mereka belasan hari itu. Yang dimana gue masih nol anjir. Ya mungkin karena di situ mereka udah ada bukti nyata ya, dan gue masih belum ada hasilnya, makanya mereka ngomong gitu. Yang which is masuk akal. Mungkin mereka mau ngebantu gue gitu untuk supaya realistis ya. Mungkin mereka khawatir juga ya. Gue bilang ke mereka kayak, gue nggak mau sentuh 9 to 5, gue bakal mau sentuh 9 to 5. Di pertengahan jalan gue akhirnya sentuh 9 to 5 guys sebenarnya. Dan itu malah ngebuktiin ngomongan mereka gitu. Kalau misalnya gue bakal 9 to 5. Ya itu gue 9 to 5 itu karena gue terburu-buru. Gue pengen buktiin ke teman gue. Gue juga bilang ke mereka gue nggak mau kuliah. Ya banyak lah yang gue bilang sampai orang-orang itu berpikir gue udah gila gitu. Dan ya gue buktiin gitu. Tapi ya balik lagi, di hari itu ya nggak ada yang percaya sama gue. Gue ngerasa itu hal yang normal gitu ketika orang nggak percaya sama kalian. Tapi ada satu orang yang percaya sama gue sebenarnya. Dia tahu kalau gue orang itu kayak delusional, dan dia yakin kalau gue bisa ngelakuin sesuatu gitu loh. Dan sebenarnya dari situ gue sebenarnya terima kasih ya, cukup terima kasih ke dia, karena gue yakin kalau misalnya masih ada orang yang percaya sama gue, dan dari situ gue nggak mungkin mau kecewain yang udah dia yakinkan gitu loh. Gue nggak mungkin dong mau gagal lagi, sedangkan dia satu-satunya orang yang percaya gitu sama lo. Jadi ya mungkin itu juga jadi motivasi gue gitu. Mungkin motivasi gue yang pertama itu ngebuktiin temen gue bukan karena
mereka gak percaya, tapi gue buktiin ke teman gue yang yakin gitu kalau misalnya gue bisa berhasil. Justru yang gak percaya sama gue itu malah nomor 2 gitu. Gak gitu gue pikirin banget, karena gue positive thinking aja. Mungkin mereka khawatir ya, karena ya wajar gitu, umur gue hari itu udah bukan udah tua sih, tapi ya lebih tepatnya mereka udah pada kerja ya kan, baru tamat sekolah, dapat PT yang bagus, kasih kerja yang bagus, gaji yang bagus. Jadi ya gue di posisi yang nol gitu. Dari situlah gue mungkin gak mau kecewain teman gue yang udah yakin, jadi gue push harder gitu. Prosesnya lebih serius, gue backtesting sampai jam 3 pagi, padahal udah kering mata gue kan. Tapi yang ngomong-ngomong tentang temen ya, ataupun tentang lingkungan, kebanyakan orang itu bakal bilang kayak lu harus bisa mengelilingi lingkungan lu dengan orang sukses supaya lu bisa jadi orang yang sukses juga gitu. Yang dimana menurut gue itu malah bikin kalian jadi kayak pengecut gitu. Lu bayangin lu harus tinggalin temen lu since day one, oke, yang lu anggap cupu itu cuma untuk jadi penjilat gitu. Dan lu tinggalin mereka begitu aja cuma karena mereka nggak sesukses dan sekaya lu. Dan lu pergi jadi penjilat di lingkungan yang lu anggap kaya itu atau sukses itu, yang lu nggak bisa lakuin itu sendiri, makanya lu pergi jadi penjilat gitu loh. Karena lu ya berekspektasi kalau mereka bakal ngajarin lu untuk jadi sukses dan lu jadi yang lebih sukses juga. Lu tinggalin temen lu yang udah loyal dan punya respect dan real connection sama lu. Karena gue ngerasa flex yang sebenarnya itu bukan ketika lu tinggalin temen lu semua terus lu berhasil, lu show up ke mereka dan lu kayak pop out tiba-tiba lu Rolex, BMW, dan lu kayak nganggap temen lu yang cupu dan yang lu anggap gak berhasil itu dan gak kerja sekeras kalian tuh kayak, oh hell nah, gue gak mau temenan sama mereka lagi gitu cuma karena mereka kayak gitu. Justru flex yang sebenarnya itu ketika kalian itu menghilang setahun dengan tujuan working in silent dan muncul lagi dengan versi terbaik kalian, itu gue lebih mengapresiasikan orang yang seperti itu gitu loh. Yang nggak perlu external validations dari luar, yang nggak peduli opini orang, dan itu lebih keren untuk lebih humble, dan lebih keren karena lu ngelakuin barang karena satisfactions diri lu sendiri. Karena lu sibuk membangun diri lu sendiri gitu loh. Ya itu yang menurut gue flex yang sebenarnya sih. Oke, jadi mungkin materi hari ini sampai sini aja. Kayaknya udah banyak yapping deh. Tapi ya udahlah, kita akan ketemu di hari berikutnya.